Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu diet sehat untuk penderita kanker. Yup, temanya mungkin agak serius, tetapi jangan khawatir, kami akan menyajikannya dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Yuk, jangan pindah ke channel lain karena informasi kita di sini jauh lebih menarik. Tonton sampai habis ya, karena kami punya banyak tips bermanfaat untuk Anda. Bagian 1, memahami nutrisi penting. Nutrisi adalah kunci utama dalam membantu tubuh penderita kanker untuk melalui proses penyembuhan. Memahami apa saja nutrisi yang diperlukan dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan baik akan berkontribusi besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa nutrisi penting yang perlu diperhatikan. Berikut daftar nutrisi yang baik untuk penderita kanker. 1. Protein. Fungsi protein: memperbaiki jaringan yang rusak akibat pengobatan seperti kemoterapi, dan menjaga massa otot, sehingga penderita tetap kuat selama perawatan. Contoh protein, antara lain. 1. Daging ayam tanpa lemak, merupakan pilihan yang baik karena tinggi protein dan rendah lemak. 2. Ikan, seperti salmon dan tuna, kaya akan asam lemak omega 3, yang baik untuk kesehatan jantung. 3. Tahu dan tempe. Ini juga merupakan sumber protein nabati yang bagus untuk vegetarian dan dapat dimasak dalam berbagai cara. 4. Telur. Telur mengandung semua asam amino esensial dan mudah dicerna. Pastikan untuk menyertakan sumber protein dalam setiap hidangan utama dan camilan Anda. Misalnya, tambahkan potongan ayam ke salad atau sajikan tahu dengan sayuran. 2. Bahan antioksidan. Bahan antioksidan penting untuk melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Contoh bahan antioksidan, antara lain. 1. Sayuran hijau, seperti bayam, brokoli, dan kale, yang kaya akan vitamin C dan E. 2. Buah-buahan, seperti jeruk, beri stroberi, blueberry, dan kiwi adalah contoh buah yang tinggi akan antioksidan. Sertakan sayuran hijau dalam setiap makan, bisa dalam bentuk salad atau sebagai lauk. Cobalah membuat smoothie dengan campuran berbagai buah berwarna untuk mendapatkan manfaat antioksidan. 3. Lemak sehat. Manfaat lemak sehat, antara lain, membantu sistem kekebalan tubuh agar berfungsi dengan baik, dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting dalam tubuh. Contoh lemak sehat antara lain. 1. Alpukat. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. 2. Minyak zaitun. Minyak zaitun pilihan yang baik untuk dressing salad atau memasak, karena kaya akan asam lemak omega 3. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond, kenari, dan biji chia, yang juga memberikan protein dan serat. Tambahkan irisan alpukat ke dalam sandwich atau salad Anda dan gunakan minyak zaitun sebagai dressing alami. Camilan kacang-kacangan bisa menjadi pilihan yang baik di antara waktu makan. Dampak dari kekurangan nutrisi dapat sangat berdampak pada tubuh, antara lain. 1. Kehilangan berat badan, yang disebabkan oleh hilangnya massa otot dan lemak. 2. Penurunan energi. Penderita mungkin merasa lemah dan tidak bertenaga, seperti mobil yang kehabisan bahan bakar. 3. Meningkatkan risiko infeksi. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Membuat daftar belanja mingguan yang mencakup semua makanan bernutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama selama proses penyembuhan. Dengan termasuk protein dalam setiap makanan utama dan camilan sehat sepanjang hari, Anda tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi juga mendukung tubuh dalam melawan penyakit. Bagian 2, pola makan yang seimbang dan teratur. Menjaga pola makan yang seimbang dan teratur sangat penting untuk penderita kanker, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga untuk mendukung tubuh dalam menghadapi perawatan yang diterima.
Dalam segmen ini, kita akan membahas cara-cara efektif untuk menerapkan pola makan yang baik. 1. Gunakan porsi kecil tapi sering. Ini bermanfaat untuk mengurangi beban pencernaan, terutama untuk orang yang mengalami mual atau kehilangan nafsu makan akibat perawatan. Serta menjaga kadar energi tetap stabil sepanjang hari. Cara melakukannya, yaitu, lakukan makan 5-6 kali sehari. Cobalah untuk membagi makanan menjadi 6 porsi kecil. Ini akan membantu mengurangi rasa kenyang berlebihan dan mencegah perasaan tidak nyaman. Sebagai contoh, sarapan dengan oatmeal dan buah, camilan dengan yogurt, makan siang dengan sayuran dan protein, camilan dengan kacang-kacangan, makan malam dengan nasi dan lauk, serta camilan malam dengan buah. 2. Hindari makanan berlemak dan makanan olahan. Manfaat menghindari makanan berlemak dan makanan olahan adalah untuk menghindari makanan yang sulit dicerna dan dapat memperburuk kondisi kesehatan. Serta makanan olahan seringkali mengandung banyak pengawet, garam, dan gula yang tidak baik untuk kesehatan. Cara mengantisipasi makanan tersebut. 1. Batasi makanan cepat saji. Sebisa mungkin, hindari makanan cepat saji atau yang kaya akan lemak trans, seperti makanan gorengan dan makanan beku olahan. 2. Cobalah masakan rumahan. Siapkan makanan segar di rumah, seperti sayur-sayuran kukus, protein panggang, dan biji-bijian utuh. Ini tidak hanya lebih sehat, tetapi juga dapat meningkatkan semangat memasak. 3. Rencanakan menu sehat. Dengan merencanakan menu sehat, maka akan membantu Anda tetap pada jalur nutrisi yang benar dan menghindari keinginan untuk memilih makanan yang tidak sehat di last minute. Dan memastikan variasi dalam diet agar tidak merasa bosan. Cara menerapkannya yaitu: 1. Luangkan waktu untuk merencanakan menu sehat. Dedikasikan hari tertentu dalam seminggu untuk merencanakan menu dan membuat daftar belanja berdasarkan kebutuhan gizi. 2. Libatkan keluarga. Ajak anggota keluarga untuk ikut merencanakan, sehingga semua orang merasa terlibat dan bisa membantu mempersiapkan makanan. 4. Perhatikan asupan serat dan karbohidrat sehat. Serat membantu pencernaan, sedangkan karbohidrat kompleks memberikan energi yang diperlukan. Contoh asupan serat dan karbohidrat sehat. 1. Serat, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian seperti oatmeal, beras merah, dan quinoa. 2. Karbohidrat sehat, seperti roti gandum utuh dan pasta gandum utuh. Sertakan berbagai macam sayur di setiap hidangan dan pilih sumber karbohidrat yang lebih sehat. Efek jika pola makan tidak teratur, maka akan mengakibatkan: 1. Masalah pencernaan. Polarisasi yang berlebihan dalam jenis makanan dapat menyulitkan sistem pencernaan, mengakibatkan gejala yang tidak nyaman seperti mual, kembung, atau sembelit. 2. Kehilangan energi. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan energi yang drastis, mempengaruhi aktivitas sehari-hari. 3. Kekurangan nutrisi. Ketidakstabilan dalam asupan makanan dapat meningkatkan risiko defisiensi nutrisi, yang dapat memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Menerapkan pola makan yang seimbang dan teratur sangat penting bagi penderita kanker. Dengan makan dalam porsi kecil dan sering, menghindari makanan olahan, dan merencanakan menu sehat, Anda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga mendukung proses penyembuhan tubuh. Dengan langkah-langkah sederhana ini, penderita kanker dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Bagian 3, pentingnya hidrasi untuk kesehatan. Hidrasi yang baik sangat penting, terutama bagi penderita kanker, yang mungkin mengalami dehidrasi akibat perawatan atau efek samping dari pengobatan. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi kesehatan dan menghambat proses penyembuhan. Mari kita menggali lebih dalam mengenai pentingnya hidrasi serta cara-cara untuk memenuhi kebutuhan cairan. Mengapa hidrasi itu penting? Hidrasi sangat manfaat bagi penderita kanker. Antara lain: 1. Mempertahankan fungsi ginjal. Hidrasi yang baik membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui ginjal dan mencegah pembentukan batu ginjal. 2.
Mendukung proses penyembuhan. Cairan membantu dalam transportasi nutrisi dan oksigen ke sel-sel, yang sangat penting dalam proses pemulihan. 3. Mencegah dehidrasi. Dehidrasi dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti penurunan tekanan darah dan kejang. Berikut adalah beberapa cara untuk memastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik. 1. Minum air putih yang cukup. Pastikan untuk mengonsumsi minimal 2 liter air sehari, tetapi ini dapat bervariasi tergantung pada aktivitas fisik dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Gunakan botol air yang dapat diisi ulang dan bawa selalu kemanapun Anda pergi. Ini akan memudahkan Anda untuk mengingat untuk minum. 2. Infused water. Cobalah infused water dengan menambahkan potongan buah segar, seperti lemon, jeruk, timun, atau mint. Selain menambah variasi rasa, infused water juga memberikan beberapa nutrisi tambahan. Cara membuat infused water. Campurkan irisan lemon dan mint ke dalam air, dan biarkan selama beberapa jam di dalam lemari es untuk mendapatkan rasa yang lebih segar. 3. Makanan yang mengandung air. Konsumsi buah-buahan dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi, seperti semangka, mentimun, selada, dan tomat. Cobalah menyajikan salad dengan sayuran segar dan buah-buahan untuk camilan yang kaya akan nutrisi dan cairan. 4. Hindari dehidrasi akibat kafeinated atau minuman beralkohol. Batasi konsumsi kafein dan alkohol, karena keduanya dapat menyebabkan dehidrasi. Gantilah dengan air atau teh herbal yang tidak mengandung kafein. Jika Anda merasa perlu mengonsumsi kafein, pastikan untuk juga minum air lebih banyak untuk mengimbangi efek dehidrasi. 5. Perhatikan tanda dehidrasi. Kenali beberapa tanda dehidrasi, seperti mulut kering, kelelahan, urin berwarna gelap, dan sakit kepala. Jika mengalami tanda-tanda ini, segera tingkatkan asupan cairan. Harap diperhatikan bahwa penderita kanker yang menjalani perawatan seperti kemoterapi mungkin lebih rentan terhadap dehidrasi, jadi penting untuk memantau asupan cairan secara regular. Berikut efek serius jika mengabaikan hidrasi. 1. Gangguan fungsi organ. Dehidrasi dapat mengganggu fungsi organ penting, seperti ginjal dan hati, yang bertanggung jawab mengeluarkan racun dari tubuh. 2. Kelelahan. Kekurangan cairan dapat mengakibatkan rasa lelah yang berlebihan dan kekurangan energi, membuat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan risiko infeksi. Dehidrasi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terjadinya infeksi, yang paling berbahaya bagi penderita kanker. Hidrasi yang baik adalah bagian integral dari perawatan dan pemulihan bagi penderita kanker. Dengan mengonsumsi cukup air, menggunakan infused water, dan memilih makanan yang kaya akan cairan, Anda dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mendukung proses penyembuhan. Pastikan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda dehidrasi dan beradaptasi dengan kebutuhan cairan Anda. Bagian 4. Mengelola stres secara positif. Mengelola stres adalah bagian integral dari perawatan kanker. Stres tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga fisik. Mengingat kondisi kesehatan yang mungkin sudah rentan, penting bagi penderita kanker untuk mengetahui cara-cara efektif dalam mengelola stres demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai pentingnya mengelola stres dan beberapa metode yang dapat diterapkan. Mengapa manajemen stres itu penting? Stres yang berkepanjangan dapat memperburuk mood, meningkatkan kecemasan, dan menyebabkan depresi. Secara fisik, stres dapat meningkatkan level hormon kortisol yang berdampak negatif bagi sistem kekebalan tubuh. Dengan mengelola stres, penderita kanker dapat meningkatkan respons tubuh terhadap perawatan kanker dan mempercepat proses penyembuhan. Mengelola stres dengan baik membantu penderita kanker merasa lebih tenang dan fokus, sehingga mereka dapat lebih menikmati kehidupan sehari-hari meski dalam kondisi yang sulit. Berikut adalah beberapa cara untuk mengelola stres secara positif. 1. Lakukan aktivitas fisik ringan. Luangkan waktu setidaknya 20-30 menit setiap hari untuk berjalan kaki, bersepeda,
atau berolahraga ringan lainnya yang Anda nikmati. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas. 2. Buat hobi yang menyenangkan. Cobalah kegiatan seperti melukis, berkebun, merajut, memasak, atau bermain alat musik. Pilih aktivitas yang memberi ketenangan dan membahagiakan hati. Bergabunglah dalam kelompok hobi untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Aktivitas sosial dapat mengurangi rasa tidak nyaman dan memberikan dukungan emosional. 3. Lakukan meditasi dan relaksasi. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi atau latihan pernapasan dalam. Teknik pernapasan sederhana, seperti menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan perlahan, dapat membantu menenangkan pikiran. Gunakan aplikasi meditasi atau video online yang menawarkan panduan meditasi dan relaksasi. Ini dapat membantu Anda membangun rutinitas yang konsisten untuk mengelola stres. 4. Lakukan teknik pemberdayaan diri. Cobalah menulis di jurnal tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman Anda setiap hari. Menulis dapat membantu meredakan stres dan memberikan pandangan yang lebih jernih tentang situasi. Tetapkan tujuan kecil namun realistis dalam hidup Anda. Mencapai tujuan-tujuan ini dapat memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan diri. 5. Carilah dukungan sosial. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang terdekat dapat memberi Anda dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan untuk penderita kanker di lingkungan Anda. Mendengar pengalaman orang lain dan berbagi cerita dapat memberikan perasaan pengertian dan kebersamaan. 3. Dampak stres jika tidak dikelola dengan baik. 1. Menurunkan sistem kekebalan tubuh. Stres berkepanjangan dapat mengganggu fungsi sistem imun, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. 2. Menyebabkan masalah kesehatan fisik. Stres telah dikaitkan dengan penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan masalah tidur yang dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. 3. Kualitas hidup yang berkurang. Akibat dari stres yang tidak dikelola dapat mengurangi kemampuan untuk menjalani hidup secara penuh, sehingga membuat penderita kanker merasa terasing atau tidak berdaya. Mengelola stres adalah keterampilan yang penting bagi penderita kanker untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Dengan menerapkan teknik-teknik sederhana seperti aktivitas fisik, mengeksplorasi hobi, meditasi, dan dukungan sosial, penderita kanker dapat hidup dengan lebih bermakna dan sehat. Penting untuk mengenali bahwa tidak ada yang salah dengan mencari bantuan profesional ketika merasa perlu. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, jadi jangan ragu untuk berbagi perasaan Anda dan mencari dukungan. Nah, itu dia pembahasan tentang diet sehat untuk penderita kanker. Mari kita terapkan tips yang telah dibahas agar kualitas hidup kita semakin baik. Pastikan Anda membagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe dan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.